Pabrik Pemakan Jiwa berdasarkan kisah nyata. Sebelum penulis mengisahkan ini, penulis menekankan kepada semua pemirsa atau yang menyimak kisah ini untuk merahasiakan tempat dan nama pabrik, ya jika kalian tahu. Karena narasumber sendiri sepakat untuk menyamarkan nama pabrik, tempat pelaku, dan seluruh komponen yang tertulis dari kisah ini. Karena saking seramnya kisah ini sempat dijadikan sebuah obrolan yang sangat hangat di masyarakat sekitar. Kejadian ini bermula pada tahun 1960-an, yang mana narasumber sendiri menceritakan ini secara turun-temurun kepada keluarganya. Sebuah pabrik di Jawa Tengah yang memiliki sebuah kesan menarik untuk digali misterinya, serta asal-usul pabrik itu mengalami penyurutan. Penyurutan di sini terarah di berbagai sektor, karena dahulunya pabrik ini merupakan salah satu pabrik terbesar dan banyak orang yang tahu akan ketenarannya di masa itu. Pemilik pabrik ini sebut saja keluarga Darmono. Entah benar atau tidaknya, Pak Darmono masih memiliki garis keturunan dengan keluarga bangsawan yang mungkin bisa digarisbawahi sebagai orang ningrat kala itu. Pak Darmono memiliki istri yang sangat cantik, juga dua orang anak laki-laki dan perempuan. Istrinya bernama Rahayu dan dua orang anaknya masing-masing bernama Damar dan Sri. Mereka tinggal di sebuah lahan kosong yang nantinya akan digunakan untuk membangun sebuah pabrik megah. Penulis akan menceritakan awal mula keluarga Darmono ini memiliki sebuah pabrik. Kisah ini bermula ketika Pak Darmono memiliki lahan yang sangat luas. Saking luasnya, dia bingung untuk membangun apa yang sesuai untuk mencakupi keluasan lahan itu sendiri. Akhirnya, atas usul dari istrinya, Pak Darmono membuka usaha seperti pengolahan kayu yang tentunya waktu itu menjadi sebuah sumber utama dan sangat efektif terhadap penjualan yang meroket drastis. Namun Pak Darmono bingung untuk memulai dari mana, sedangkan dia sendiri belum tahu apakah usaha itu akan lama dan berjalan dengan sukses seperti yang diharapkan. Dia kembali gelisah. Lambat laun, kegelisahannya itu terbawa hingga kepada sebuah mimpi yang aneh. Pak Darmono didatengin oleh seseorang dengan menggunakan pakaian adat Jawa serta keris yang menempel dengan sukses. Pak Darmono didatangi oleh seseorang dengan menggunakan pakaian adat Jawa serta keris yang menempel di belakangnya. Orang itu tampak sangat sopan dan berwibawa serta memberikan solusi agar pabriknya bisa berjalan dengan sukses. Orang itu memerintahkan kepada Pak Darmono untuk melakukan ritual khusus di lahan yang kosong itu dengan cara menyiraminya dengan darah kerbau setiap malam, tepat bulan berada di atas kepalanya. Bukan hanya itu, Pak Darmono juga harus berpuasa khusus yang nantinya akan mengikat antara perjanjian dirinya dengan penghuni yang berada di sekitaran lahannya. Perjanjian itu yang akan mengikat dirinya dengan perjanjian berdarah. Artinya, seluruh kebijakan dari penghuni dari lahan itu sendiri akan membatasi Pak Darmono agar disesuaikan dengan apa yang diinginkannya selama tidak mengandung tumbal. Pak Darmono mengiyakan serta menyetujui perjanjian itu. Akhirnya, seluruh ritual kuno itu dia lakukan. Banyak warga yang mengira kelakuan dari Pak Darmono ini melawan arus norma agama. Serta alam. Artinya, apa yang dimimpikan oleh Pak Darmono merupakan sebuah implementasi para penghuni di lahan itu untuk mencari tumbal. Ketidakpedulian Pak Darmono ini tertuju juga kepada istrinya yang merasa bahwa langkah itu adalah langkah kotor yang sebenarnya harus dijauhi dan ditinggalkan. Namun Pak Darmono bersikukuh untuk terus menjalankannya, walaupun menghadapi berbagai konflik yang sangat kontradiksi. Hingga akhirnya Pak Darmono mulai merintis untuk membangun pabrik secara sedikit demi sedikit.
Dimulai dari dirinya yang hanya memiliki mesin kayu ala kadarnya. Kemudian dia menawarkan hasil dari prosesnya ke tiap warga hingga dia mampu merekrut beberapa karyawan dari desanya. Proses memang tidak membohongi hasil. Lambat laun pabrik Padarmono yang memproduksi kayu ini semakin berkembang. Dia juga bisa mendapatkan banyak sumber mengenai penjualan serta pendistribusian kayu yang dia produksi. Tak ayalnya itu menjadi sebuah perubahan besar. Padarmono dan kedua anaknya dilarang untuk bergaul kepada orang luar yang ternyata memiliki makna dan alasan tersirat sendiri. Hal ini bisa dibilang bahwa nantinya ketika pabrik ini sudah besar dan terkenal, pabrik ini tidak lagi membutuhkan getih kebo atau darah kerbau. Melainkan yang dibutuhkan dari pabrik ini adalah getih menungso atau darah manusia yang diambil dari orang-orang di sekitarnya. Perjanjian dan pengikatan dirinya terhadap penghuni lahan itu sudah diikrarkan ketika dirinya melakukan ritual. Larangan Padarmono juga berlaku kepada istrinya yang tidak membeberkan awal mula perintisan pabrik ini dimulai. Lalu, bagaimana cerita ini didapatkan? Cerita ini didapatkan karena Padarmono mengambil warga untuk dijadikan sebuah persaksian dari kisah perjalanannya. Warga itu yang nantinya masih memiliki ikatan saudara dengan narasumber.